Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Sekarang kita masuk pada subtema 2. Peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, ini halaman berapa ya? Halaman 76, 77 berarti ya. Ini adalah titik balik di mana kita berada dalam masa penjajahan menuju kemerdekaan, ya. Peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini ya. Ini adalah playlist ya. Playlist ini sengaja disusun urut runtut ya, dengan biar enak bisa di apa ya, pembahasan itu bisa dicarinya itu mudah ya. Setiap video ada temanya berapa, halaman berapa, seperti itu. Apabila linknya ada di kolom deskripsi, efektif untuk komputer ya, untuk HP masuk saja ke channel ya, lalu di situ nanti cari menu playlist yang diinginkan. Ini adalah playlistnya kelas 5 buku tematik ya, nama playlistnya di sini. Oke, kita akan bahas sekarang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, yang membacakan ini adalah proklamator kita, I.R. Soekarno, nah, dan di sini adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang cukup lama, bukan cukup ya, kalau dibilang sangat lama, 350 tahun. Ya, selama penjajahan bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Indonesia harus melalui berbagai rintangan dan peristiwa sejarah yang perlu dicatat dan menjadi pelajaran bagi kebangsaan. Setelah proklamasi pun tidak semerta-merta kita langsung merdeka tanpa ada usaha-usaha di penjajahan lagi, masih ada ya. Nah, mari kita jawab ini. Amati gambar dan halaman sebelumnya dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Peristiwa apakah yang tampak ya pada gambar di atas? Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan gitu aja ya. Pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, apakah hubungan peristiwa pada gambar dan kemerdekaan Indonesia? Ya, pembacaan proklamasi ya, itu merupakan ya pembacaan proklamasi adalah tonggak sejarah ya kemerdekaan Indonesia karena Indonesia menyatakan kemerdekaannya ya dengan dibacanya teks proklamasi. Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Ya, sejak saat itu kita memproklamasikan ya, menyatakan pada seluruh dunia bahwa kita merdeka. Apakah dengan adanya peristiwa di gambar negara kesatuan Republik Indonesia terbentuk? Belum ya, belum. Kita menyatakan kemerdekaan, tetapi masih diperlukan pembentukan ya, harus memiliki pemerintahan. Kita harus segera membentuk pemerintahan ya. Jadi itu proklamasi dan kemudian segera dibentuk pemerintahan ya, dan yang diakui oleh negara-negara lain.
Ya, Belanda belum mengakui. Yang pertama kali mengakui adalah bangsa Arab, ya, negara Arab. Yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita adalah negara Arab. Negara Arab. Disusul negara-negara yang lain. Ya, yang jelas Inggris, Belanda tidak mengakui. Mereka masih merasa menjadi penguasa kita. Ya. Apakah dengan adanya peristiwa pada gambar bangsa dan negara Indonesia terbebas dari penjajah? Belum. Jadi masih ada agresi militer yang dilakukan Belanda, ya. Belanda melakukan agresi militer, ya. Inggris juga, ya. Belanda melakukan agresi militer, ya, yang pertama dan kedua, ya, 1 dan 2 itu pada tahun 1947, ya, dan 1948, ya. Jadi kita masih harus melawan Belanda. Inggris juga, ya, pertempuran Surabaya, ya, pertempuran 10 November, ya, 1945 itu kita melawan Inggris, ya, kita melawan Inggris. Jadi Belanda, Inggris itu maunya masih menjajah lagi, ya. Jadi pertempuran, ya, ini pertempuran, tulisannya jelek sekali, ya, pertempuran. Nah, biar tidak diprotes. Pertempuran 10 November 45 kita melawan Inggris, ya. Ya, ini di Surabaya, ya, di Surabaya. Yang kita peringati dengan Hari Pahlawan itu. Nah, ini apa artinya? Artinya kita masih harus mempertahankan kemerdekaan. Ya. Halaman 78 pembelajaran 1, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita singkat dengan NKRI, ya. Lengkapnya NKRI harga mati gitu, ya. Kita sering mendengar seperti itu. Tidak hanya cukup dengan membacakan naskah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 45, namun terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Tahapan dan peristiwa memperkukuh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini pun kita masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara. Ya, saat ini pun kita masih harus mempertahankan kedaulatan negara, termasuk kedaulatan ekonomi, ya kan? Jangan sampai kita itu tidak bisa menentukan nasib kita sendiri. Ya, kita nasibnya ditentukan oleh negara-negara besar. Ya. Di dunia ini negara yang besar, ya, superpower adalah Amerika, Cina. Jangan sampai kita di bawah kendali mereka. Kita harus punya kedaulatan sendiri. Ya. Proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara kemerdekaan dan berdaulat. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Ya, proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Ya, itu proklamasi, ya. Sekali lagi proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah. Ya. Pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui, ya, ini Juli 1945 sebelum proklamasi, ya. Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun pada tanggal 6 dan 9 Agustus 45, bom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan menjadi 24 Agustus 1945. Ya. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Nah, kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bacalah bacaan berikut dengan seksama. Jadi kita memperoleh kemerdekaan itu kita sendiri,
bukan hadiah dari Jepang. Ya. Jadi memang kita memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan waktu itu. Ya. Kita dalam kondisi dijajah Jepang, tapi Jepang kalah perang. Sebelum kita dijajah kembali sama Inggris dan Belanda, kita menyatakan kemerdekaan. Seperti itu. Ya, peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Ini pada saat bulan Ramadan. Ya. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai dengan kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maeda, ini adalah Laksamana dari Jepang ya. Para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu zaman Jepang atau sekitar pukul 10 WIB waktu Indonesia bagian Barat telah berdatangan ke rumah IR Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara disusun dalam upacara di kediaman IR Soekarno antara lain sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah pengibaran bendera merah putih, dan yang ketiga sambutan wali kota Suwiryo dan Muwardi. Upacara proklamasi kemerdekaan yang berlangsung tanpa protokol, ya. Latif Hendra Ningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dan dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempat semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon dengan suara yang mantap. Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Berikut teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, ini 45 harusnya ya, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, ini akhirnya setelah itu pengibaran sangsaka merah putih. Setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera sangsaka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas bagi atau nampan ya, yang telah disediakan dan mengibarkan dengan bantuan Sodanco Latif Hendra Ningrat. Kemudian sang merah putih pun dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Sesuai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari wali kota Suwiryo dan Muwardi. Ya, berdiskusilah dengan teman sebangkumu mengenai bacaan di atas. Buatlah ulasan mengenai isi bacaan. Tuliskan pada kolom berikut. Judul bacaan di sini adalah peristiwa pembacaan teks proklamasi. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Isi bacaan yang paling menarik sekarang. Ya, isi bacaan yang paling menarik adalah di sini pembacaan teks proklamasi dilaksanakan hari Jumat, ini tanggal tentu saja tanggalnya ya. Ya, pembacaan dilaksanakan hari Jumat ya. Pembacaan dilaksanakan ya hari Jumat 17 Agustus 1945 jam 10 pagi. Jam 10 WIB. Ya. Kemudian
teks proklamasi dibaca oleh IR Soekarno atas nama bangsa Indonesia ya. Ya, itu juga cukup menarik. Kemudian banyak tokoh-tokoh yang hadir. Nah, ini acara yang disusun antara lain sebagai berikut. Nah, upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Ini cukup menarik juga ya. Ya, ternyata tanpa protokol di situ. Upacara dilaksanakan tanpa protokol, tapi berlangsung secara hikmat, tetapi berlangsung secara hikmat, ya, dan mengharukan tentu saja ya. Kemudian apalagi kira-kira ya? Ini rasanya yang bisa kita tulis, yang menurut semua orang punya pendapat sendiri dengan bagian yang paling menarik. Bagi Pak Ali itu yang cukup menarik ya. Ya. Kemudian ayo berlatih. Ayo temukan kosakata baku dan tidak baku pada bacaan yang berjudul peristiwa pembacaan teks proklamasi. Kemudian carilah arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bertanya pada guru atau berdiskusi. Perhatikan cara-cara menggunakan kamus. Pilihlah kata-kata sesuai dengan daftar suku kata, misalnya proklamasi. Bukalah kamusmu, carilah daftar kata-kata yang dimulai dengan huruf awal P. Ingat pada kamus selalu diurutkan berdasarkan urutan abjad. Pada daftar yang berhuruf awal P itu carilah daftar kata dengan PR. Carilah daftar kata yang mulai dengan PRO. Terus kita akan temukan proklamasi. Seperti itu ya. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan kamus daring ya, jadi kita bisa langsung mengetikkan kosakata baku, misalnya proklamasi ya, proklamasi ya, ini proklamasi. Nah, proklamasi itu adalah pemberitahuan resmi pada seluruh rakyat ya, seluruh rakyat ya. Kalau yang baku-baku enak kita nyarinya banyak ya. Terus di sini juga ada kata upacara ya, upacara ini ya baku juga, upacara. Upacara ini adalah rangkaian tindakan yang terkait aturan ya, rangkaian tindakan ya yang terkait dengan aturan tertentu. Nah, kita cari kata-kata yang menarik lain di sini apa ya kira-kira. Banyak ya, pembacaan proklamasi kemerdekaan sesuai kesepakatan zaman. Nah, zaman ini baku ya. Zaman itu adalah waktu tertentu. Tapi di sebelumnya sudah kita pakai zaman itu, jangan zaman lagi ah. Zaman sudah pernah kita pakai sebagai kata baku di sebelumnya, di pekerjaan sebelumnya, kita cari yang lain. Pembacaan teks proklamasi merah putih, protokol. Nah, protokol itu adalah tata aturan ya, protokol ini cukup menarik. Protokol ini artinya adalah orang yang bertugas mengatur upacara, orang atau aturan ya, aturan dalam kita cari aja di sini ya, protokol itu apa? Menurut saya lebih ke orangnya ya, di sini protokol. Nah, kita enter biar keluar. Surat resmi. Peraturan upacara Istana Kepala Negara, tata cara ya. Protokol itu lebih enak diartikan tata cara, upacara dan sebagainya. Tata cara, ya, tata cara. Coba kita cari kata yang lain, ya. Proklamasi kemerdekaan, teks diketik kata-katanya mikrofon. Nah,
mikrofon. Ini kata yang mikrofon. Ya, alat untuk menangkap getaran suara ya. Mikrofon itu bagian dari pengeras suara. Kalau kita cari di KBBI apa? Mikrofon. Mikrofon. Ya, mikrofon. Di sini diartikan apa? Kita alat untuk mengubah gelombang bunyi ke syarat listrik untuk penyiaran atau perekaman bunyi. Ya. Ya, memang itu artinya. Alat untuk mengubah gelombang bunyi menjadi sinyal listrik. Alat untuk mengubah getaran bunyi menjadi sinyal listrik, yaitu mikrofon. Ya, kita cari lagi. Ya, pengibaran. Ya, ini cocok juga untuk dipakai pengibaran. Baku, pengibaran. Ya, kalau kita cari di sini, apa artinya pengibaran? Pengibaran. Nah, pengibaran bendera. Ya, proses perbuatan mengibarkan. Ya, perbuatan mengibarkan. Perbuatan mengibarkan. Kita bisa mencari apa saja sebenarnya perbuatan mengibarkan. Ya, kita akan cari dengan warna hijau yang tidak baku, agak susah mencari. Tapi tadi ada, saya melihat tidak baku tadi, sempat saya garis bawahi tadi. Baki, ini nampan. Baki jadi nampan itu ya. Berarti baki itu tidak baku ya. Baki, ya, arti kata nampan. Ya, nampan. Ya, baki. Bahasa Jawa ini baki ini ya. Kita cari yang lain. Sempat saya garis bawahi juga tadi so dan co. Nah, ini kan nggak baku kan. Ini kan pangkat Jepang, so dan co. So dan co. Ini adalah pangkat militer Jepang ya, militer Jepang. Jadi kalau di tempat kita enggak baku itu. Serapan dari Jepang. Laksamana, oh iya Laksamana ini kan bisa kita pakai juga ya di Indonesia, ini Laksamana bisa baku itu. Kemerdekaan nasional kesepakatan diambil ini hampir semuanya baku. Agak susah mencari yang enggak baku itu. Karena dari teksnya ini baku. Teks proklamasi diketik biasanya ini cara ya, dari sini banyak ya. Cara ini tidak baku, ini kan ejaan lama. Cara, terus jang. Ya, dari situ dapat banyak kita. Ini cara sekarang ya. Terus, wah ini dapat banyak, ini kita dapat menjatakan, yang baku menyatakan. Menjatakan. Yang baku menyatakan. Ya, menyatakan yang baku. Wah, kita dapat banyak ini. Seksama, saksama, ini enggak ya. Ya, jang ini aja. Jang itu yang baku yang. Jangan lama. Jang. Ini yang. Saksama itu seksama gitu ya. Bacalah kembali peristiwa pembacaan teks proklamasi, kemudian tuliskan kembali peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia melalui kegiatan berikut. Kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Ya, hari Jumat 17 Agustus 1945 ya. Di mana teks proklamasi dibacakan? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 ya, atau di kediaman IR Soekarno. Jalan Pegangsaan Timur 56 apa 65 ya? 56. Jalan Pegangsaan Timur 56
nomor 56 kalau nggak salah, atau 65. Coba kita tanya di Google aja, ya, di mana teks proklamasi dibacakan. Jalan apa lupa ya? Kepegangsaan Timur nomor 56. 56. Pegangsaan Timur nomor 56. 56. Oh, benar. Pak Ali khawatir kalau terjadi kesalahan, ya. Siapakah yang membuat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan IR Soekarno, ya? Oke, tadi sudah ada di bacaan. Siapakah tokoh yang menghadir dalam acara pembacaan teks proklamasi? Yang jelas IR Soekarno pasti ada, ya, yang membacakan. IR Soekarno. Ya, tadi juga kita dengar ada nama Dr. Andes Muhammad Hatta. Terus kita juga lagi tadi Wali Kota Suwiryo, Wali Kota Suwiryo. Terus ada lagi satu lagi DR Muwardi, Dr. Muwardi, Latif Hendra Ningrat. Terus Suhud, dan masih banyak lagi tentu saja, ya, ini nama-nama yang disebut dalam teks. Oke, apa saja susunan acara pada pembacaan teks proklamasi? Kita langsung copy pastekan di sini, sudah tersusun rapi misalnya. Nah, ini susunan acara, ya. Nah, ini jadi biar tidak terlalu lama, ya. Nah, apa saja susunan acara yang dilakukan? Yang pertama adalah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, mengibarkan bendera merah putih, dan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Muwardi. Jadi protokolnya memang tidak ada, jadi dilakukan spontan, ya, di sana. Urut-urutannya seperti ini, ya. Susunan acaranya. Kemudian kita tahu bahwa teks proklamasi dibacakan pukul 10 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimana kira-kira cuaca dan suhu udara pada saat itu? Apa yang kamu rasakan saat pukul yang sama, yaitu matahari mulai panas, ya, biasanya. Suhu mulai panas, suhu udara mulai panas. Ya, pada umumnya seperti itu, kecuali hujan, ya. Tapi di foto-foto yang beredar itu kan tidak hujan, ya, panas itu. Suhu udara yang kita rasakan saat terpengaruh sinar matahari, ya, suhu udara yang kita rasakan sangat terpengaruh oleh sinar matahari. Jika intensitas matahari tinggi, suhu udara pun akan tinggi atau panas, ya. Sebaliknya, jika intensitas sinar matahari rendah, suhu udara pun akan rendah. Hal tersebut juga berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi dari matahari. Ya, perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor tanpa medium perantara. Nah, siapa tahu kalian ada yang ingin tahu apa yang dimaksud dengan radiasi. Kalor mengubah suhu benda, ya. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, maka kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu udara rendah, maka kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Nah, kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah. Bisa naik, bisa juga turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Ya, contoh sekarang bahwa kalor spontan, ya, jadi bisa berubah dari suhu tinggi ke suhu rendah dengan spontan. Rendah ke tinggi itu dengan perlakuan tertentu, ya, misalnya pada kulkas. Ya, jadi itu nggak bisa secara spontan. Ya, ini air panas dan air dingin akan bercampur. Contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu benda. Air panas memiliki suhu tinggi,
Air dingin memiliki suhu rendah. Apabila kedua air dicampur, campuran akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas, dan yang panas akan suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Artinya yang panas itu melepaskan kalornya, dan yang dingin menerima kalor tersebut. Ya, terjadi perpindahan panas atau heat exchanger. Percobaan sekarang, menyelidiki kalor dapat mengubah suhu benda. Ya, alat yang kita butuhkan adalah cerek dan kompor. Bahan air. Cara kerja, tuangkan air ke dalam cerek, ya. Letakkan cerek di atas kompor. Nyalakan kompor, amati yang terjadi pada air. Maka air akan berubah wujud menjadi uap air, ya, setelah mendidih. Saat air dipanaskan, air yang semula dingin bersuhu rendah menerima panas dari kompor, ya, melalui cerek. Ya, saat air dipanaskan, ya, air yang semula dingin bersuhu rendah menerima panas dari kompor melalui cerek. Air menerima panas, lama kelamaan air menjadi panas atau suhunya meningkat. Kesimpulan, makin panas energi yang diterima air, makin besar pula kenaikan, makin besar, ya, besar. Makin besar energi panas yang diterima air, makin besar pula kenaikan suhu pada air. Ya, ayo kita amati peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan adanya perubahan suhu benda yang disebabkan kalor. Identifikasi dengan cara menuliskan perubahan suhu benda yang disebabkan oleh kalor pada tabel berikut. Ya, peristiwa perubahan suhu karena kalor pada siang hari. Ya, genteng terasa panas, ya. Pada siang hari ini udara semakin panas, ya. Suhu karena kalor, ya. Udara semakin menjadi panas, ya. Menjadi panas. Ya. Saat, ya, kita, ya, merebus air, ya. Ya, air menjadi panas, ya, karena mendapat panas dari kompor, ya. Air menjadi panas karena, ya, kompor dinyalakan, ya. Kemudian saking banyaknya contoh Pak Ali jadi bingung, ya. Peristiwa perubahan suhu karena kalor, misalnya es lama-lama menjadi tidak dingin lagi setelah dibiarkan es lama-lama, ya, air dingin gitu aja, ya, air dingin lama menjadi tidak dingin lagi, menjadi hangat, ya, jika, ya, atau tidak dingin, ya, tidak dingin, atau sama dengan suhu ruangan, ya, sama dengan suhu ruangan, jadi hangat atau sama dengan suhu ruangan, ya, jika dibiarkan di tempat terbuka. Oke. Jadi kalau di dalam termos lama dinginnya, tapi begitu ditaruh di atas meja, dibiarkan di tempat terbuka, lama-lama suhunya sama dengan suhu ruangan. Oke, ayo renungkan. Kemerdekaan yang sekarang ini kita rasakan tidaklah terjadi begitu saja. Kemerdekaan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Berbagai peristiwa, usaha, pengorbanan turut andil dalam mencapai kemerdekaan. Khususnya peristiwa penyusunan dan pembacaan teks proklamasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa peran dan jasa tokoh pejuang kemerdekaan sangatlah besar. Dengan segenap jiwa dan raga mereka bersatu padu mempersiapkan proklamasi. Mereka bekerja sama saling bahu-membahu tanpa membedakan golongan. Apakah sebagai generasi penerus bangsa kamu akan merusak nilai-nilai perjuangan tersebut? Jelas tidak.
Ya, akankah kamu mampu meneruskan perjuangan tersebut? Kalau ini ya berusaha, berusaha. Ya, akan selalu berusaha sekuat tenaga ya. Apa yang dapat kamu lakukan untuk meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu? Ungkapan pendapatmu. Ya, sebagai pelajar, ya, perjuang itu ingin agar kita sebagai anak cucunya itu bisa belajar ya dengan baik dan benar, bisa dengan semangat, bisa dengan tenang ya. Belajar dengan rajin. Ya, ini yang diinginkan oleh para pejuang agar cucu-cucunya ya kita ini bisa belajar dengan tenang. Ya, cara kita yang bisa kita lakukan adalah belajar dengan rajin, bekerja keras dalam meraih cita-cita. Ya. Kemudian kita mempertahankan kemerdekaan, dan persatuan serta kesatuan, kemerdekaan NKRI, dan selalu menjaga persatuan dan kesatuan, dan selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, itu yang harus kita lakukan. Nah, bacalah teks proklamasi di depan orang tua dan anggota keluargamu yang lain. Selesai membaca teks proklamasi, mintalah tanggapan mereka dan tuliskan pada kolom berikut. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus. Jakarta hari 17 Agustus 45, yang ada 19 ya. Hari 17 Agustus 45 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Gitu ya bacanya. Nah, lalu kalian minta pendapat orang tua. Oke, video ini cukup dulu. Nanti pembelajaran 2 akan kita bahas di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.